هيا على الفلاح هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita selalu menjadi orang-orang yang insyaallah selalu istiqamah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka oleh karena itu dari sini paling tidak kita bersama-sama saat ini melihat ke dalam diri kita. Bagaimana diri kita saat ini? Bagaimana ibadah kita saat ini? Kalau kita merasa ibadah kita saat ini masih kurang, mari kita bersama-sama perbaiki itu semua. Karena kita tahu ibadah di sini terbagi menjadi dua. Ada ibadah makhdah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah ghairu makhdah, ibadah keseharian kita, amalia-amalia keseharian yang kita lakukan. Dua ibadah ini harus selalu kita perhatikan dan harus selalu kita jaga. Karena insyaallah ketika kita istiqomah dalam ibadah ini, maka insyaallah kita nantinya akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang hamba Allah yang insyaallah abdan syakura, hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ini merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita.
Sekali lagi, ibadah ini merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Allah. Aplikasi perbuatan yang harus selalu kita lakukan sebagai ucapan syukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena ketika kita lalai dari menjalankan perintah Allah yang kami katakan di awal, maka na'udzubillah, takutnya kita nantinya digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memberitahukan kepada kita dalam surat Ibrahim dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, syukur bukan cuma hanya dengan ucapan alhamdulillah dengan lisan kita, tapi bagaimana syukur selain dengan ucapan alhamdulillah, kita pun harus membuktikan rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita harus membuktikan rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga ibadah sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi yang harus selalu kita jaga. Karena ketika kita lalai, Allah mengingatkan kita, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa yang lalai, tidak mempergunakan nikmat ini dengan benar, Allah mengingatkan kita, inna azabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita berbicara masalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, kita seorang hamba tidak akan mampu untuk menghitung berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan Allah pun tidak menginginkan kita menghitung-hitung nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Tapi sekarang saat ini ialah bagaimana kita sekali lagi berusaha mempergunakan nikmat yang sudah Allah berikan ini untuk kita bisa memberikan atau menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, bagaimana kita bisa mempergunakan nikmat yang sudah Allah berikan ini untuk diri kita dan juga bisa memberikan kebaikan-kebaikan buat orang lain. Inilah yang harus sama-sama selalu kita jaga dan harus kita perhatikan. Karena dalam surat Al-Kautsar yang kami bacakan di awal, di situ pun Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, paling tidak yang harus selalu kita perhatikan benar-benar. Dalam surat Al-Kautsar dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Banyak nikmat yang aku berikan, kata Allah. Subhanallah, saking banyaknya kita manusia tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, tidak akan mampu. Maka oleh karena itu, apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang harus kita lakukan dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita, di sini Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita selalu menjaga fasalli li rabbika wanhar, menjaga salat kita. Alhamdulillah, kita yang saat ini insyaallah istiqomah dengan salat kita, istiqomah dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terus harus selalu kita jaga keistiqomahan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus selalu harus kita perbaiki segala ibadah yang sudah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syaitan iblis laknatullah selalu mencari celah, selalu mencari kekurangan-kekurangan kita yang intinya akan merusak ibadah yang kita lakukan. Maka oleh karena itu, selain kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amaliyah salat kita, kita pun jangan lupa harus selalu banyak zikrullah, banyak selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar salat kita banyak waktu yang kosong, mungkin mari kita isi itu dengan banyak zikrullah. Insyaallah dengan kita selalu banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah pun akan selalu menjaga kita semua, selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa selalu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang Allah pinta dari kita, bagaimana kita selalu menjaga salat kita. Yang kedua, yang Allah pinta dari kita juga dalam surat Al-Kautsar ini dikatakan,
fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kita pun diperintah untuk kita bisa berkorban. Berkorban apa yang Allah berikan kepada kita, selagi apa yang Allah berikan kepada kita yang kita miliki itu kita tahu ada hak orang lain yang ada pada diri kita. Maka oleh karena itu Allah meminta dari kita bagaimana kita bisa selalu memberikan apa yang Allah berikan selain untuk diri kita, tapi bisa juga bermanfaat buat orang lain. InsyaAllah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, bulan Zulhijjah Idul Adha, di mana saat itu insyaallah kita biasa melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Maka oleh karena itu mari yuk kita yang punya rizki, kita yang punya harta, bagaimana rizki yang Allah berikan kepada kita, kita keluarkan untuk kita bisa memberikan kebahagiaan buat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Subhanallah, walaupun mungkin sedikit yang kita keluarkan, tapi yakinlah ketika kita melakukan itu ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, selalu kita berdoa, selalu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita ini selalu diberikan ketundukan, kepatuhan untuk kita bisa selalu menjalankan perintah Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة. الله أكبر.